Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 24 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar yang agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar datang kepada Kristus untuk membereskan dosa-dosa kami, sehingga pemeteraian boleh menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Renungan pagi kita hari ini tanggal 24 Juli 2026 berjudul Umat Sisa dan Pemeteraian. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Zakaria 3 ayat 2. Jemaat yang sisa akan dibawa ke dalam ujian dan kesusahan besar. Mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus akan merasakan murka naga dan bala tentaranya. Setan menganggap dunia sebagai miliknya. Ia telah menguasai gereja-gereja yang murtad. Namun ada satu kelompok kecil yang menolak supremasinya. Jika ia dapat melenyapkan mereka dari bumi, kemenangannya akan sempurna. Seperti ia menggerakkan bangsa-bangsa kafir untuk membinasakan Israel. Demikian pula dalam waktu dekat ia akan menghasut kuasa-kuasa jahat di bumi untuk membinasakan umat Allah. Semua orang akan dituntut untuk menaati dekret manusia yang melanggar hukum ilahi. Mereka yang setia kepada Allah dan kewajiban akan diancam, dikecam, dan dipersalahkan. Mereka akan diserahkan juga oleh orang tua, saudara-saudara, kaum keluarga, dan sahabat-sahabat. Satu-satunya harapan mereka adalah belas kasihan Allah. Satu-satunya pertahanan mereka adalah doa. Sebagaimana Yosua yang memohon di hadapan malaikat, demikianlah gereja sisa. Dengan hati yang hancur dan iman yang sungguh-sungguh, akan memohon pengampunan dan kelepasan melalui Yesus, pengantara mereka. Setan mengajukan tuduhan di hadapan Allah terhadap mereka, menyatakan bahwa oleh dosa-dosa mereka telah kehilangan perlindungan ilahi, dan menuntut hak untuk membinasakan mereka sebagai pelanggar. Namun meskipun para pengikut Kristus telah berdosa, mereka tidak menyerahkan diri kepada kuasa kejahatan. Mereka telah menyingkirkan dosa-dosa mereka, mencari Tuhan dengan kerendahan hati dan pertobatan, dan pengantara ilahi membela mereka. Umat Allah berkeluh kesah karena kekejian yang dilakukan di negeri. Dengan air mata mereka memperingatkan orang fasik akan bahaya menginjak-injak hukum ilahi. Dan dengan kesedihan yang tak terlukiskan mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan karena pelanggaran mereka sendiri. Orang fasik mengejek kesedihan mereka, mencemooh seruan mereka yang hikmat, dan menertawakan apa yang mereka sebut kelemahan. Tetapi penderitaan dan kerendahan hati umat Allah adalah bukti nyata bahwa mereka sedang mendapatkan kembali kekuatan dan kemuliaan karakter yang hilang akibat dosa.
Sementara setan mengajukan tuduhannya, malaikat-malaikat kudus yang tak terlihat lalu lalang menaruh pada umat yang sisa meterai Allah yang hidup. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Suatu kali Nyonya White menerima mimpi. Berikut yang Nyonya White catat dalam The Youth Instructor tanggal 21 Juli tahun 1892 paragraf 3 yang berkata, "Saya pernah bermimpi di mana saya melihat sekelompok besar orang berkumpul bersama. Dan tiba-tiba langit menjadi gelap, guntur bergulung, kilat menyambar, dan suara yang paling keras daripada gemuruh guntur terberat terdengar melalui langit dan bumi berkata, 'Sudah selesai.' Sebagian dari rombongan dengan wajah pucat melompat ke depan dengan ratapan kesakitan berseru, 'Oh, saya belum siap.' Pertanyaannya adalah, mengapa kamu tidak siap? Mengapa engkau tidak memanfaatkan kesempatan yang saya berikan kepadamu dengan murah hati? Saya terbangun dengan seruan yang berdenging di telinga saya. Saya belum siap. Saya tidak diselamatkan. Binasa, binasa, binasa selamanya." Saudaraku dalam Tuhan, gambaran dalam mimpi ini adalah untuk kita juga. Adakah kita sudah bersedia atau belum? Adakah kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang memberikan kepada kita waktu agar kita bertobat? Berikut gambaran pemeteraian yang Roh Nubuat tuliskan dalam Early Writings halaman 279 paragraf 2 yang berbunyi, "Aku melihat malaikat-malaikat bergegas ke sana kemari di sorga. Seorang malaikat dengan tempat tinta di sisinya kembali dari bumi dan melaporkan kepada Yesus bahwa pekerjaannya telah selesai dan orang-orang kudus telah dihitung dan dimeteraikan. Kemudian aku melihat Yesus yang telah melayani di hadapan tabut yang berisi 10 perintah, melemparkan pelupan itu. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara yang nyaring berseru, 'Sudah selesai.' Inilah peristiwa penutupan pintu kasihan tersebut, dan sebelum ditutup, seorang malaikat yang membawa alat tulis di sampingnya melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dilaksanakan, yaitu tugas untuk memeteraikan orang-orang saleh. Berdasarkan laporan tersebut, maka Yesus kemudian angkat tangannya dan dengan suara nyaring berkata, 'Sudah selesai.' Inilah makna mimpi Nyonya White tersebut. Jika seandainya kita dapat mendengar Yesus berkata, 'Sudah selesai,' artinya pintu kasihan sudah ditutup, di manakah kita berada? Apakah kita didapati sudah bersedia atau belum bersedia? Apa yang Roh Nubuat nyatakan dalam kutipan ini berhubungan dengan Yeskiel pasal 9. Mari kita baca ayat 1-6 yang berkata, "Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, 'Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini,' masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, 'Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati, janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku.' Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci." Saudaraku dalam Tuhan, dari 6 orang yang Yesus panggil untuk menjalankan perintahnya, hanya 1 yang bertugas memberi tanda atau meterai. Sementara yang 5 lagi bertugas untuk membasmi sampai mati. Dan yang 5 orang itu berjalan bukan di depan yang 1 orang, tetapi di belakang yang 1 orang tadi. Siapa saja yang tidak menerima meterai dari yang 1 orang itu,
maka akan dibunuh oleh yang 5 orang tersebut. Dari mana dimulai prosesnya? Dimulai dari Ka'bah Allah, dari gereja Allah, yaitu mulai dari para pemimpin gereja. Mereka mulai dari pemimpin jemaat karena mereka lah yang pimpin umat untuk berzina dan sembah ilah lain. Nah, apakah banyak yang menerima meterai? Kita baca ayat 8 yang berkata, "Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem?" Pada waktu Yehezkiel menyaksikan proses pemusnahan mereka yang tidak menerima meterai, dia berseru kepada Tuhan, sebab dia melihat rasa-rasanya semua sisa Israel telah dimusnahkan. Perlu diingat bahwa pada zaman Yehezkiel, Yehuda dalam penawanan di Babel, yang tinggal di Yerusalem hanyalah umat sisa. Tetapi dari yang sisa ini saja telah terjadi kemurtadan. Karena begitu banyaknya yang dimusnahkan sampai-sampai terkesan kepada Yehezkiel bahwa Allah hendak memusnahkan seluruh sisa Yehuda. Padahal tidak demikian. Masih ada yang terima tanda atau meterai, tetapi sangat sedikit, sampai-sampai Yehezkiel tidak lihat. Inilah yang dimaksudkan oleh renungan pagi hari ini tentang umat sisa dan pemeteraian. Saudaraku dalam Tuhan, dari umat Allah yang sisa, hanya sangat sedikit yang setia dan menerima tanda. Artinya, sisa dari sisa. Hampir-hampir tidak terlihat. Itu sebabnya yang 1 orang tersebut cepat kerjanya dan pulang laporan kepada Yesus. Dan saat Yesus terima laporan orang tersebut, maka diselesaikanlah tugas Yesus di bilik yang maha suci, lalu pintu kasihan pun ditutup. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 213 paragraf 6. Umat Allah berkeluh kesah karena kekejian yang dilakukan di negeri. Dengan air mata mereka memperingatkan orang fasik akan bahaya menginjak-injak hukum ilahi. Dan dengan kesedihan yang tak terlukiskan mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan karena pelanggaran mereka sendiri. Orang fasik mengejek kesedihan mereka, mencemooh seruan mereka yang khidmat, dan menertawakan apa yang mereka sebut kelemahan. Tetapi penderitaan dan kerendahan hati umat Allah adalah bukti nyata bahwa mereka sedang mendapatkan kembali kekuatan dan kemuliaan karakter yang hilang akibat dosa. Saudaraku dalam Tuhan, umat sisa yang menerima tanda dalam penglihatan Yehezkiel adalah umat-umat yang berkeluh kesah oleh karena kemurtadan yang terjadi di Yehuda. Baca Yehezkiel pasal 8. Para pemimpin agama memimpin umat-umat untuk sembah berhala. Oleh sebab itu, di zaman akhir ini akan ada dan sudah ada penyembahan berhala di dalam gereja Advent, yaitu Israel rohani dan dipimpin oleh para pemimpin agama. Dan hanya umat-umat yang berkeluh kesah karena terjadinya kemurtadan dan penyembahan berhala di dalam gereja Advent yang akan menerima pemeteraian. Mereka tidak hanya berkeluh kesah, namun memberikan seruan pertobatan, yaitu pekabaran malaikat ketiga. Dan renungan pagi hari ini juga berkata dalam halaman 213 paragraf 5. Setan mengajukan tuduhan di hadapan Allah terhadap mereka, menyatakan bahwa oleh dosa-dosa mereka telah kehilangan perlindungan ilahi dan menuntut hak untuk membinasakan mereka sebagai pelanggar. Namun, meskipun para pengikut Kristus telah berdosa, mereka tidak menyerahkan diri kepada kuasa kejahatan. Mereka telah menyingkirkan dosa-dosa mereka, mencari Tuhan dengan kerendahan hati dan pertobatan, dan pengantara ilahi membela mereka. Inilah bagian kita sekarang, sebab saat ini adalah masa hari pendamaian, masa penghakiman pemeriksaan, dan satu-satunya pengantara kita adalah Yesus Kristus, Sang Pengantara ilahi. Jadi, tidak hanya berkeluh kesah, karena di dalam gereja Advent yang sekarang ini sudah ada penyembahan berhala, bahkan dipimpin oleh pemimpin agama, tidak hanya bekerja giat amarkan dunia dalam pekabaran malaikat ketiga, namun jangan lupa bereskan diri dengan datang kepada Yesus untuk Yesus singkirkan dosa-dosa kita. Sebab malaikat kudus yang memberi tanda masih bekerja dan belum kembali kepada Yesus. Oleh sebab itu, berdoalah dan minta rohnya Yesus. Sebab suratnya nomor 133 tahun 1899 paragraf 19 berkata, tujuan besar Kristus dalam mengirimkan rohnya
adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Inilah roh yang dimaksudkan dalam Yohanes 16 ayat 8. Umat sisa mengenal roh siapa yang mereka perlukan agar pemeteraian menjadi bagian mereka, yaitu rohnya Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini, bahwa yang dimeteraikan adalah sisa dari sisa. Oleh sebab itu, penting bagi kami untuk menerima roh anak Allah dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab dengan menerima Kristus dalam hidup ini, kami dapat berkeluh kesah, menyaksikan penyembahan berhala di dalam gereja, khususnya gereja Advent yang sekarang ini, dan mengamarkan kepada banyak orang dalam gereja untuk kembali kepadamu. Itulah bagian dari pekabaran malaikat ketiga, serta dalam masing-masing kami menilik diri masing-masing untuk datang kepada Yesus, meminta akan pengampunan daripadanya, agar Yesus menyingkirkan dosa-dosa kami, sehingga pada akhirnya kami didapati benar dan layak untuk mewarisi kehidupan kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.